Ya itu dia aku bilang 2021 ini kalau untuk pekerjaan alhamdulillah semua udah penyesuaian dan semua udah mulai berani untuk berkarya kembali gitu kan. Memang karena kan nggak bisa begitu-begitu aja, semua orang harus nyari nafkah. Mingguan buat tiga mingguan 2021 akan berakhir gitu. Mungkin apa sih bukan memaknai hikmah yang bisa diambil selama tahun 2021 bagi Kaya gitu. 2021 itu tahun penerimaan ya. Kalau tahun 2020 kan kayaknya semua orang tuh ngalamin banyak pukulan ya, dampak dari pandemi gitu kan begitu terasa gitu kan. Jadi penyesuaiannya banyak yang drop bisnis, karir, apapun itu pokoknya semua orang rasain dampak yang cukup berat gitu untuk 2020-2021 ini tahun untuk menerima dan mulai beradaptasi sebenarnya, karena kondisi Covid ini kayaknya mungkin belum tahu sampai kapan, tapi paling enggak orang udah tahu harus bagaimana gitu dengan ada vaksin gitu kan, orang dengan protokol kesehatan juga udah makin sadar, makin aware gitu kan. Mudah-mudahan tahun 2022 di yang sesaat lagi akan hadir gitu ya menemukan solusi yang lebih baik lah, entah mungkin boosternya lebih bagus atau mungkin ada obat, jadi kita juga lebih leluasa lagi untuk bisa hidup seperti sedia kala gitu. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan tidak akan berakhir ya, cuman paling enggak kita jadi tahu gimana how to survive di bisnis, di karir, di ya apapun itu sih. Jadi intinya semua orang kayaknya udah mulai bisa berkreatif untuk gimana menghadapi pandemi ini gitu. Kalau dari Kaya sendiri ada nggak sih 2021 tuh pencapaian yang belum diraih gitu? Dan pastinya kalau aku sih ngerasa pencapaian di beberapa hal. Kalau dari segi bisnis, dari segi karir sih sebenarnya alhamdulillah menemukan banyak hal baru sih, terutama di digital ya, yang bisa kita lakukan yang memang bisa menghasilkan sama seperti sebelumnya gitu, di luar biasanya kan offline gitu atau nggak off air gitu, tetap bisa lewat digital. Jadi ya itu dia aku bilang 2021 ini kalau untuk pekerjaan alhamdulillah semua udah penyesuaian dan semua udah mulai berani untuk berkarya kembali gitu kan. Memang karena kan nggak bisa begitu-begitu aja, semua orang harus nyari nafkah gitu kan, harus bisa berkreasi, berkarya, ngasilin uang gitu kan. Dan aku ngerasain itu udah mulai beranjak dari 2021 pertengahan tuh udah mulai semua orang udah enak gitu loh dalam bisnis. Tapi kadang-kadang kayak misalnya mengunjungin keluar negeri, liburan tuh masih sulit gitu kan, karena mungkin visa masih susah gitu kan. Terus juga belum ada obatnya, masih banyak yang nolak juga orang Indonesia untuk hadir. Itu aja sih yang aku rasain, jadi kayak belum bisa leluasa ketemu kayak misalnya keluarga di luar negeri gitu kan, nggak bisa ketemu. Jadi silaturahmi cuma lewat digital, tapi nggak ada masalah sih sebenarnya, karena kan segala sesuatu sekarang bisa digital ya. Zoom atau apapun juga kayaknya mempermudah gitu loh. Tetap walaupun kita belum bisa tatap muka ketemu, tapi paling nggak tetap bisa secara online gitu. ini kan sebentar lagi 2021 berakhir gitu. Ada rencana ini nggak sih kayak ada rencana liburan gitu keluar kota atau keluar negeri? Karena menurut saya sih nggak worth it untuk karantinanya ya, karena menurut saya liburan sesaat tapi karantinanya cukup panjang. Jadi akan lebih baik kita taat aja lah protokol kesehatan yang memang dianjurkan pemerintah untuk stay di Indonesia atau menikmati keindahan Indonesia, misalnya keluar kota atau apa kan. Kalau karantina cuma dari kota satu ke kota lain kan sebenarnya mandiri gitu kan, nggak harus nginep di hotel atau apa yang lama gitu kan, dan nggak membahayakan banget lah kalau misalnya dari kota ke kota kan, lebih ke track gampang gitu. Jadi sih sementara sih aku tetap taat protokol kesehatan, jadi nggak kemana-mana, tetap di Indonesia aja sampai kondisi membaik. Ya mudah-mudahan harapan aku sih karena sudah vaksin juga, booster vaksin harus ada sih tahun 2022 biar lebih yakin lagi, karena kan katanya ada virus baru ya. Jadi kayak lebih baik ada booster biar kita juga ngerasa lebih safety lagi, bekerja, bersosialisasi, keluar rumah gitu, jadi nggak takut-takutan lagi. Dan mudah-mudahan nggak ada peningkatan lagi lah dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru ini. Banyak pasien-pasien COVID baru, aduh jangan sampai deh. Kalau bisa udah semuanya sehat-sehat aja ya, kita tinggal bagaimana ke depannya ya beradaptasi lagi aja dengan kondisi yang belum ada obat ini gitu, semakin taat protokol kesehatan. Tapi biasanya kalau Tahun Baru itu ngapain di rumah dulu?
Tahun baru sih aku sih memang dari dulu nggak pernah ngerayain secara khusus ya, maksudnya biasanya paling sama keluarga, yaitu kalau zaman dulu kan masih ada kayak gala dinner, terus ada bintang tamu konser atau apa gitu kan, sama keluarga gitu kan, nggak kemana-mana sih biasanya, atau jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Kalau sekarang mungkin sama keluarga, cuman karena ya buat taat protokol kesehatan mungkin cuman kumpul keluarga di rumah makan-makan, ya udah gitu aja sih, tapi nggak ada perayaan sampai tengah malam mungkin kembang api mungkin kayaknya enggak deh kayaknya, biar cari aman juga kan, biar nggak berkerumun gitu. Mungkin apa namanya ada resolusi juga nggak sih di KAYA tuh di 2022 yang 2021 tuh belum kecapai dan di 2022 pengen dicapai gitu, pengen dicapai pasti banyak ya gitu kan, terutama dari segi apa namanya pendidikan anak gitu kan. Kemarin kan anak aku yang kecil kan karena nggak pernah merasakan sekolah offline ya, mungkin sekarang bisa sekolah offline-nya lebih leluasa, terutama lebih ke keluarga sih, lebih ke pendidikan, terus maksudnya kesehatan mudah-mudahan tetap dijaga, lebih rajin lagi olahraga, lebih ngarahin anak-anak sekarang lebih sadar kesehatan. Seperti tadi kata juga Bang Sandi, kayak tahun 2022 yang paling laku nih bisnis kesehatan nih sama kecantikan nih, karena kan mungkin orang lebih banyak di rumah dan memang lebih aware sama yang namanya kesehatan, apapun kesehatan, gaya hidup sehat, makan sehat, sampai mungkin pakaian olahraga. Jadi kayaknya aku bakal, anak-anak aku juga aku nanti bakal arahin ke arah situ gitu, mungkin lebih banyak aktivitas olahraga daripada gadget doang. Walaupun kita sekarang apapun serba online, berharap sih anak-anak bisa lebih punya apa ya, waktu untuk bisa mengeksplor dirinya lagi ya lewat kesehatan, olahraga, dan apapun itu yang berhubungan kesehatan gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.